Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi Channel kali ini akan membahas implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jelas bahasanya telah secara sosiologis dan kurikulum Merdeka ini sangat menarik dan perlu kerja keras untuk implementasi, dan Sosiologi Channel sangat mendukung kurikulum Merdeka ini. Yang jelas kenapa mendukung pasti ada alasan, dan untuk kali ini Sosiologi Channel akan mencoba menganalisis seperti apa kurikulum Merdeka. Baik, ya, jadi kurikulum Merdeka ini diterapkan di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Yang sebelumnya MBKM telah diterapkan di universitas. Nah, kali ini coba untuk dikenalkan di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi yang jelas untuk sekolah-sekolah yang telah siap, ya. Jadi regulasi dari Pak Menteri untuk yang sekolah-sekolah yang belum siap maka tidak harus menerapkan Merdeka Belajar dulu. Namun kalau begitu namanya regulasi, maka pasti ada implikasinya bagi mereka yang menerapkan dan bagi yang tidak menerapkan. Seperti MBKM di tingkat universitas, itu juga sama himbauan, tetapi ada keuntungan bagi kampus, universitas yang menjemput bola, mengimplementasikan MBKM itu sesuai dengan regulasi dan benar adanya. Jadi ada keuntungan besar bagi kampus yang menerapkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada insentif, ada liga, ada kompetisi-kompetisi di tingkat nasional tentang mereka yang melaksanakan MBKM. Jadi mungkin hampir juga sama berlaku, mungkin nanti di SMA, memang tidak semua SMA siap, dan SMA yang siap menerapkan, saya kira akan ada insentif, ya, akan ada prestasi tertentu, ya. Nah, disitulah maka kita harus siap apapun yang menjadi regulasi dari istilahnya dari pemerintah, ya. Baik, jadi sekolah SMA tidak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Ini sangat menarik. Jadi selama ini peserta didik di tingkat SMA sangat terfragmentasi, ya. Terfragmentasi ke IPA, IPS, dan bahasa, dan ada anggapan ada yang lebih superior dan ada yang inferior. Ini sangat menghambat mentalitas, menghambat karakter, dan menghambat kemajuan peserta didik. Sehingga ketika penerapan Merdeka Belajar ini dan menghapus hal-hal yang membuat siswa itu terfragmentasi, terpolarisasi, maka itu sangat baik. Baik, siswa bisa bebas memilih mata pelajaran yang diminati di 2 tahun terakhir saat SMA. Jadi ini adalah membiasakan untuk peserta didik sebagai orang yang sudah beranjak dewasa, ya, sudah beranjak remaja ke dewasa, untuk melakukan sebuah pilihan, rational choice, sehingga nanti mereka akan terbiasa dengan memilih dan tahu implikasinya. Nah, kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, ya, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter kompetensi peserta didik, ya, sangat fleksibel karena nanti itu guru dituntut untuk membuat satuan pengajaran, membuat bahan ajar, membuat perangkat pembelajaran yang menarik, sehingga nanti
mata pelajarannya akan dipilih oleh peserta didik. Jadi ini adalah semacam istilahnya seperti hidangan ya. Jadi pandai-pandai menghidangkan, pandai-pandai ya istilahnya seperti McDonaldisasi ya. Jadi McDonaldisasi itu adalah bagaimana ada yang bisa menyajikan yang standar, yang menyajikan lebih baik, efisien, efektif akan lebih dipilih kan seperti itu ya. Jadi ini seperti McDonaldisasi ya, teori just research. Oke, baik. Nah, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Jadi nanti di kelas 10 peserta didik mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Nah, ini sama dengan di kampus ya. Di universitas itu MBKM diterapkan di semester 5. Nah, di semester 1 sampai 4 mereka bisa fokus kepada mata kuliah keprodian ya. Kompetensi keprodian atau capaian pembelajaran di tingkat prodi. Nah, sehingga nanti di semester 5, 6, dan 7 mereka bisa mempraktikkan MBKM atau Merdeka Belajar. Nah, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12. Peserta didik memilih mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran yang tersedia. Baik, dan di satuan pendidikan dan peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan prakarya. Memang penting ya untuk mempelajari seni ini ya, teater atau drama itu ya. Misalnya, dan saya sepakat kok misalnya di kampus juga itu ya, yang di jurusan pendidikan misalnya, pendidikan dan pengajaran misalnya itu ada mata kuliah semacam wajib ya untuk seni ya, bisa tari, bisa teater atau istilahnya pertunjukan ya, karena menjadi seorang guru itu adalah semacam butuh semacam keterampilan untuk menjadi aktor ini ya, mempresentasikan sesuatu agar dia punya kemampuan, agar lebih power, agar lebih tidak nervous, dan artinya lebih punya kekuatan. Baik, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, lalu karakteristik kurikulum Merdeka, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila adalah kepedulian, sosial, gotong royong, tegar rasa, toleransi, ini sangat dibutuhkan, kolaborasi, lalu deliberatif, musyawarah, itu penting ya. Nah, jadi peserta didik tidak lagi dianggap sebagai orang yang yang dipersiapkan untuk masa depan, tidak, tapi sudah dipersiapkan untuk saat ini ya. Sehingga mereka harus terjun ke dalam masalah-masalah sosial, masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah kesehatan yang sedang terjadi karena peserta didik itu sudah menjadi bagian dari masyarakat ya. Ya, baik. Jadi fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik. Sebenarnya kesulitan mendasar dari guru adalah materi pelajaran yang begitu banyak dan waktu pembelajaran yang singkat, sehingga dalam beberapa dekade ini walaupun guru diberi keterampilan, guru diberikan semacam workshop, telah diberikan semacam sertifikasi ya,
pendidikan guru, misalnya nanti tetap saja ketika mereka praktik juga akan terkendala ya, karena banyaknya materi, mereka terlalu buru-buru, istilahnya kejar target ya, kejar tayang ya, kejar target dan kejar tayang, sehingga jelas ya ada masalah literasi membaca dan literasi matematika yang sangat rendah ya. Dalam arti memang siswa peserta didik ini karena hanya semacam hafalan ya, hanya semacam mengerti kulitnya saja, sehingga peserta didik ini ada kesulitan ketika memahami soal-soal yang multi tag ya. Tapi kalau single tag bisa, tapi multi tag ini yang kurang ya, karena tadi itu pembelajaran kurang mendalam ya. Nah, mungkin dengan kurikulum Merdeka ini diberi kesempatan guru untuk seluas-luasnya untuk memberikan apa ya, lebih mendalam materi itu, tidak tergesa-gesa, tidak kesusu, tidak terburu-buru kan gitu ya. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Betul ya. Jadi ini ketika nanti guru-guru yang ada di pesisir, di nelayan mungkin mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran yang terkait dengan lingkungannya ya. Konteks di mana guru itu ada, di mana guru siswa itu ada, sehingga lebih memahami. Ketika siswa dan guru itu ada di konteks misalnya persawahan, pertanian, maka mungkin teks-teksnya itu mengarah ke sana ya. Jadi isu-isu pertanian, isu-isu hama, isu-isu misalnya pangan, isu-isu kemiskinan itu harus ada di situ ya. Harus diajarkan, dipelajari kan gitu ya. Oke, baik, itu karakteristiknya. Nah, pemecahan masalah yang nyata sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Anindito ya, Adi Tomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya. Jadi fokus pada materi esensial, ini memberi waktu yang khusus bagi pembelajaran berbasis proyek ya. Pembelajaran lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pembuatan karya dan pemecahan masalah yang nyata secara kolaboratif. Jadi ada masalah yang ada di masyarakat itu, ada di lingkungan itu, bukan masalah-masalah yang diadakan ya, hanya sekedar contoh tidak, tapi benar-benar masalah. Misalnya masalah ya ini Pak Anindito memberikan contoh, misalnya menciptakan lagu, membuat drama, merencanakan bahasa, membuat produk, mengatasi masalah sampah di lingkungan rumah atau sekolah. Ya, jelas kan? Mengatasi lingkungan sampah, misalnya bagaimana orang membuang sampah tidak di tempatnya sehingga sungai, kali ini dan bahkan lautan penuh dengan sampah kan gitu ya. Nah ini harus pada masalah yang aktual ya, bagaimana mengatasinya ini diperlukan ilmu ya, ilmu yang ada itu, sehingga siswa itu benar-benar menggunakan ilmu itu untuk bagaimana mengatasi ini kan gitu ya. Pembelajaran semacam itu yang dapat mengasah kepedulian sosial, menumbuhkan toleransi, melatih komunikasi dan kerjasama. Hal ini mendorong peserta didik untuk menerapkan konsep materi berbagai mata pelajaran, berbagai problem dan isu yang nyata. Peserta didik bisa merasakan relevansi ilmu pengetahuan untuk kehidupan dan tumbuh kecintaan pada ilmu pengetahuan dan proses belajar itu sendiri, sehingga ilmu itu tidak hanya ditumpuk ya, seperti apa ya, seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire, model pendidikan gaya bank gitu ya, ditabung terus itu tidak. Tapi ilmu ini harus ilmu didapat lalu diamalkan ya, ilmu didapat lalu diamalkan. Karena peserta didik ini juga sudah menjadi bagian masyarakat ya. Jadi benar-benar mereka dituntut untuk berubah. Kalau memang kurang baik, itu berubah menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi ya, seperti itu dengan berbekal pada ilmu. Baik, terdapat 3 teori ya, yang relevan untuk menganalisis implikasi kurikulum Merdeka ini. Ini 3 teori ya, tapi tadi saya katakan ada teori yang McDonaldisasi itu ya, McDonaldisasi just research tadi, bahwa pandai-pandainya guru harus membuat menu perangkat pembelajaran yang menarik kan gitu ya. Itu mungkin teori satunya. Nah, untuk kali ini 3 teori, ada teori belajar John Dewey,
Ada teori pilihan rasional dan ada teori Jürgen Habermas. John Dewey menyimpulkan bahwa pendidikan harus bermanfaat secara praktis dan aktual untuk peserta didik. Kurikulum disebut baik apabila ia memberi manfaat penuh bagi peserta didik. Pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari minat individu terhadap masalah-masalah dan bidang-bidang pengetahuan yang dipilih secara bebas. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Jadi disinilah bahwa kita harus memperlakukan peserta didik ini adalah benar-benar bagian dari masyarakat. Benar-benar sudah menjadi ya masyarakat itu sendiri. Sehingga bukan terus seperti kayak bank itu diberi pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk masa depannya, tidak. Tapi segera untuk berubah. Misalnya masalah lingkungan, masalah kebersihan, sanitasi, masalah sampah, itu jangan nanti, tapi sekarang kan gitu ya. Sehingga nanti dampaknya jelas bahwa lingkungannya semakin bersih. Tapi kalau lingkungannya tetap kotor, sungai, kali penuh dengan sampah, gitu, bahkan lautan banyak sampahnya. Nah ini menjadi problem. Oke, kurikulumnya berarti kehidupan sehari-hari peserta didik yang dipilihnya secara bebas. Guru bebas merancang pembelajaran yang menarik peserta didik. Peserta didik akan memilih sesuai yang diinginkan. Jadi kurikulum kurikulum Merdeka ini sangat cocok relevan dengan John Dewey ya. Pembelajaran demokratis, pembelajaran sosial seperti itu. Artinya kita sudah pindah dari teori belajar psikologi ya, yang menekankan pada psikologi. Kita sekarang dengan kurikulum Merdeka ini lebih ke arah kurikulum sosial, teori belajar sosial ya. Demokratis dan Dewey seperti ini. Baik. Oke, teori pilihan rasional. Jadi asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu masing-masing membuat keputusan sendiri. Jadi ini adalah penentunya individu. Individu guru merancang sendiri, jelas ada rambu-rambu ya. Tapi nanti akhirnya peserta didik juga akan memilih, oh ini mata pelajaran yang relevan bagi dia kan gitu, menarik bagi dia kan gitu, bermanfaat untuk dirinya. Jadi ini pentingnya peserta didik itu dianggap sebagai makhluk yang rasional, punya pilihan kan gitu ya. Nah, jadi maka pilihan rasional ini menunjukkan bahwa kenapa kok peserta didik memilih pelajaran ini ya, karena ini dianggap sebagai fenomena sosial yang nyata. Jadi para aktor bertindak untuk tujuan mengejar kepentingan secara rasional. Ini adalah dasar pilihan rasional ya. Ada kecanggihan individu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa individu peserta didik ini tidak bisa memilih, itu sudah ketinggalan zaman ya. Fokus analisis lebih pada aktor dan strateginya. Jadi aktor ini ya, guru adalah aktor, siswa juga aktor. Dari bagaimana kolaborasi antara guru dan siswa ini dalam menciptakan kurikulum Merdeka ini. Jadi kurikulum Merdeka ini masih gagasan dan yang bisa direalisasikan oleh guru dan siswa dan bantuan satuan pendidikan jelas ya. Dan menggunakan logika deduksi untuk menjelaskan fenomena. Gambaran sederhana teori ini di dalam kehidupan, setiap manusia selalu dihadapkan berbagai pilihan. Menyangkut cita-cita, cinta, pendidikan, bekerja, berkeluarga, berorganisasi, berpolitik. Manusia memakai nalar untuk satu pilihan dan menerima resiko atas pilihan tersebut. Melatih guru merancang pembelajaran yang relevan untuk peserta didik. Ya, didik jelas dan relevan dan peserta didik jelas dengan pertimbangan rasional tertentu yang patut diberikan kebebasan untuk memilih. Baik. Dan sebenarnya kurikulum Merdeka ini sangat relevan dengan teorinya belajar Habermas. Jadi sejak awal memang Habermas tidak setuju dengan pemisahan IPA, IPS, dan bahasa itu yang menjadi sebuah terpisah dari individu itu ya. Karena apa? Karena tiga ini adalah ilmu penting yang harus dikuasai oleh semua individu ya. Individu itu harus mengerti IPA yang disebut oleh Habermas sebagai instrumental knowledge ya. Dan individu juga harus mengerti IPS atau yang disebut dengan Habermas hermeneutical knowledge ya.
Dan pentingnya emancipatory knowledge. Nah, individu baru bisa melakukan emancipatory kalau dia mengerti instrumental knowledge, lalu mengerti hermeneutic knowledge, dan dengan polesan bahasa dia akan bisa melakukan emancipatory. Ya, kan itu ya, dengan penggunaan bahasa yang bagus, pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan bahasa atau statement, dia akan bisa mengubah keadaan seperti itu. Jadi tidak mungkin individu itu bisa melakukan emansipatory kalau dia tidak mengerti instrumental knowledge, ilmu-ilmu IPA, tidak mengerti tentang hermeneutical knowledge, ilmu IPS. Nah, seperti itu. Jadi instrumental knowledge itu didasarkan pada kemampuan untuk memprediksi, mempresentasikan kepentingan yang terkait dengan pengendalian teknis atau penguasaan alam. Lalu ada hermeneutical knowledge, mempresentasikan kepentingan yang terkait dengan klarifikasi atas pemahaman intersubjektif. Lalu emancipatory knowledge dapat ditemukan dalam klarifikasi diri, self-clarification, yang terjadi secara bebas dan dalam konteks komunikasi non-direktif yang disediakan oleh psikoanalisis. Jadi ada 3 tahap belajar menurut Habermas ya. Yang pertama adalah belajar teknis, yaitu peserta didik belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Itu adalah ilmu-ilmu IPA ya. IPA itu yang memiliki pengetahuan ini. Maka disebut dengan belajar teknis, individu harus mengerti kondisi alam, bagaimana menguasai alam, bagaimana mengeksplorasi alam, bagaimana melestarikan alam, gitu ya. Lalu ada belajar praktis, itu peserta didik belajar berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi ini selain berinteraksi dengan alam, memahami alam, membaca kode-kode alam, tanda-tanda alam, individu juga berinteraksi dengan manusia, belajar berkomunikasi, mengenal manusia, banyak menjalin hubungan sosial. Dan ini harus dilatih. Nah, ini maka ada ilmu sosiologi, ilmu antropologi itu ya. Di situ ya pentingnya belajar praktis di sini, banyak berinteraksi, mendorong peserta didik untuk banyak berinteraksi, bertanya kepada elemen-elemen masyarakat, mencari ilmu, menimba ilmu dengan mencari sejarah, historis dari kelompok, historis dari masyarakat, historisnya. Karena masyarakat selalu berkembang dan berubah, maka perlu dipelajari aspek terdahulu, aspek sekarang, dan kemungkinan kedepannya seperti apa. Nah, ini adalah ilmu sosial. Lalu ada belajar emansipatoris, adalah peserta didik berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan transformasi kultural dari suatu lingkungan. Kalau dia sudah mengerti lingkungan, alam, dia mengerti manusianya, dan potensinya, potensi kerusakannya, potensi untuk penyimpangannya, maka dia akan bisa melakukan transformasi, ya. Bisa melakukan pembenahan, dia bisa mengubah dari dalam, maksudnya itu ya, mengubah dari dalam. Jadi emansipatoris ini jelas mengubah dari dalam. Belajar baru terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungan, alam, dan sosial. Belajar teknis dan belajar praktis itu baru bisa. Dan makanya selama ini kenapa kok hanya yang sebagian belajar teknis, yang sebagian belajar praktis, lalu yang sebagian belajar emansipatoris, dan terpisah-pisah sehingga tidak menghasilkan individu yang utuh. Yang teknis juga hanya sekedar teknis, tapi dia nggak punya praktis. Yang praktis juga dia nggak punya kemampuan teknis kan gitu. Lalu bagaimana akhirnya sama yang IPA sama IPS tidak punya kemampuan emansipatoris kan gitu. Karena ini bincang ya. Baik. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebab keduanya tidak dapat dipisahkan. Baik. Lalu belajar teknis ya, bagaimana kita mendalami lebih lanjut ya. Adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Jadi kalau IPA itu harus menekankan di sini ya. Agar individu itu, peserta didik itu berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh karena itu ilmu-ilmu alam atau ilmunya yang sangat dipentingkan dalam belajar teknis itu. Misalnya kalau dia lahir di lingkungan nelayan, ya dia harus mengerti, menguasai tradisi
nelayan itu dari orang tuanya, dari nilai komunitasnya, jangan sampai tercerabut ya, kayak gitu ya. Kalau dia lahir di pertanian juga harus sama, dia harus menguasai dan harus lebih dari bapak-bapaknya atau dari komunitas itu karena mereka sudah apa ya, sudah diberi ilmu juga, ilmu pengetahuan. Dia sudah punya pengalaman di masa lalu dan juga diberi pengetahuan. Nah, kombinasi inilah yang paling penting. Dalam belajar teknik, peserta didik belajar bagaimana berintegrasi dengan alam sekelilingnya. Ya, mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu. Jadi kalau yang dari nelayan pesisir, yang mengerti tentang laut, tentang bagaimana kondisi laut sekarang ini, lalu bagaimana, kenapa kok banyak kerusakan di terumbu karang atau kerusakan di pesisir pantai, dan misalnya sumber resources, sumber-sumber yang ada di laut, kenapa kok mengalami penurunan, kan gitu ya. Nah, itu sama dengan di pertanian, sama di pegunungan juga sama. Harus anak-anak dikenalkan, peserta dikenalkan dengan lingkungan masing-masing ya. Dan tidak hanya itu, juga menguasainya, teknisnya dikuasai, dan dipoles lebih canggih dari pendahulu-pendahulunya. Mungkin itu ya. Jadi, seperti itu. Baik, titik tolak epistemologi pengetahuan Bermas itu adalah empiriko-analitik, ilmu pengetahuan empiris analitik. Jadi IPA itu memang ilmu empiris yang analitik kan gitu ya. Ada scientific, kalau kita menyebut positivis klasik ya, terukur kan gitu ya, ilmu alam, ilmu bumi atau apa dulu ya, waktu tahun 80-an itu ya. Jadi menurut Habermas, kepentingan dasar dari sistem pengetahuan semacam ini adalah kontrol teknis. Dapat diaplikasikan untuk lingkungan, masyarakat, atau orang di dalamnya masyarakat. Ilmu analitik cenderung memperkuat kontrol. Iya, jadi itu strategi itu memang harus diberi ilmu IPA, kan gitu ya. Pengetahuan dapat dijelaskan dan dibuktikan sehingga dia punya bukti yang nyata, punya bukti tentang misalnya gini, ada yang mengatakan misalnya, oh ini industri ini membuat membuat lingkungannya terpuruk gitu. Misalnya banyak hewan yang mati karena itu, kan harus dibuktikan, tidak asal suudon ya. Jadi peserta didik itu harus benar-benar diajak untuk berpikir ya, dan melakukan riset-riset ya, yang terukur kan gitu, sehingga tidak hanya asal ngomong ya, tapi punya bukti empiris. Oke. Kepentingan teknis berikhtiar menguasai realitas secara kognitif teknis sehingga menyatu menjadi sistem teknis melalui penguasaan teknis. Secara intim, kepentingan teknis mengatur masyarakat manusia dengan cara memposisikan mereka sebagai mekanik atau mesin sebagai aktor kreatif dalam hidupnya. Jadi manusia ini memang harus menguasai alamnya di mana mereka tinggal ya, mengetahui potensinya, mengetahui cara menjaganya, melestarikannya. Nah ini dari ilmu alam. Baik, lalu belajar praktis ya, adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Setelah tadi berinteraksi dengan alamnya, sekarang belajar praktis adalah belajar lingkungan sosialnya ya, ini dengan IPS itu ya, dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Maka nanti sosiologi itu ditekankan pada di sini, memberikan keterampilan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ya, mengajak mereka mengenal, mengajak mereka understanding dengan pendekatannya Weberian seperti itu ya. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadi interaksi yang harmonis antara sesama manusia. Untuk itu, bidang-bidang ilmu pengetahuan seperti sosiologi, antropologi itu amat diperlukan di sini ya. Habermas percaya bahwa pemahaman dan keterampilan seseorang dapat mengelola lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Interaksi yang benar antara individu dengan lingkungan alamnya hanya akan tampak dari kaitan atau relevansinya dengan kepentingan manusia. Titik tolak epistemologi Habermas yaitu hermeneutik atau pengetahuan humanistik. Kepentingannya adalah memahami dunia manusia. Nah, masyarakat itu harus dipahami seperti apa kecenderungan mereka, kenapa mereka melakukan ini, kenapa mereka melakukan itu, dan ini harus dipelajari.
Tugas pengetahuan yaitu menafsir realitas subjektif melalui bahasa dan interaksi dalam masyarakat. Peserta didik harus diajak banyak untuk bersosialisasi, berinteraksi, mengerti, memahami ya masyarakat dalam masa lalunya, masa sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu membantu memahami apa yang terjadi pada masa sekarang. Perhatian pada bahasa mengandung kepentingan praktis untuk memahami diri dan orang lain. Manusia mengubah lingkungannya, bahasa serta menunjukkan ilmu pengetahuan hermeneutik. Kepentingan praktis tertarik dengan interaksi manusia. Caranya menginterpretasikan tindakan, cara memahami dan cara mengarahkan tindakan satu sama lain dalam organisasi sosial. Jadi kepentingan praktis bertujuan untuk saling memahami. Berlangsungnya dalam peradaban ilmu sejarah hermeneutik, masyarakat dipahami sebagai sosialitas anggota umat manusia dengan kesadaran rasionalnya yang saling berdialog, berkomunikasi dengan kepentingan praktis hidup bersama, yaitu saling memahami dan berdampingan. Ya, kalau dalam bahasa Islam supaya saling mengenal. Tuhan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal, understanding ya, seperti yang dikatakan oleh Weber ya, saling mengenal bukan saling bertikai. Nah, saling mengenal berarti ada interaksi kan gitu ya. Akhirnya adanya understanding, ada kontak, ada sharing. Jadi maka banyak nanti sosiologi itu banyak mengajak peserta didik untuk sering melakukan kontak sosial, menjalin hubungan sosial, melakukan eksperimen-eksperimen dalam apa ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial misalnya ya. Baik, lalu belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan pada upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadi perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Jadi memang tujuan pendidikan adalah social change, perubahan. Tujuan pendidikan adalah mengubah diri peserta didik, sehingga nanti peserta didik juga bisa mengubah lingkungannya, baik di lingkungan keluarga maupun dengan lingkungan sosialnya. Jadi endingnya maka belajar emansipatoris ini nggak bisa dilupakan karena inti dari pendidikan itu adalah perubahan. Nah, kita nggak bisa melakukan perubahan kalau kita tidak mengerti emansipatorisnya ini ya gitu. Kita nggak mengerti tentang lingkungan, tidak mengerti tentang sosialnya tadi itu. Diperlukan pengetahuan dan keterampilan tentang sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultural tersebut. Sehingga banyak pelajar yang tidak bisa mengubah dirinya, ya tetap saja kan gitu ya. Ilmu-ilmu yang berhubungan antara budaya dan bahasa amat diperlukan untuk emansipatoris ini ya. Ya, makanya tadi katakan kalau hanya orang belajar satu saja IPA, lalu hanya belajar dari IPS atau bahasa, maka itu akan pincang. Orang seperti tidak akan sempurna dan tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik lah maksudnya ya. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural inilah yang oleh Habermas dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi. Sebab transformasi kultural adalah tujuan pendidikan yang paling tinggi. Nah, baik gitu ya. Jadi emansipatoris adalah pengetahuan praktis. Hal ini merupakan perpaduan antara pengetahuan analitik empirik dan hermeneutik. Kepentingan praktis memunculkan kepentingan ketiga, itu kepentingan emansipatoris. Pengetahuan ini juga dikaitkan dengan bahasa. Bahasa dilihat sebagai interaksi dan komunikasi dari unsur yang mengalami distorsi. Oke. Emansipatoris bukan merupakan proses transisi dari kebodohan, ketidaktahuan menuju pencerahan atau menjadi tahu. Tapi emansipatoris dapat diartikan sebagai proses terbebasnya manusia dari konformisme sosial, perbudakan, kolektivitisme memenjara menuju otonomi diri, fajar budi atau bening nurani. Artinya bahwa ini sangat terkait. Jadi kurikulum belajar ini adalah sangat terkait dengan emansipatoris. Emansipatoris menjadi apa ya tadi itu menjadi pelajar yang punya apa ya jiwa Pancasila ya, jiwa Pancasila, punya kemampuan untuk deliberatif, bermusyawarah, punya kemampuan untuk toleransi, punya kemampuan untuk jenggang,
Karena apa? Karena kita ini berada dalam masyarakat yang majemuk ya, masyarakat yang pro realitas. Yang majemuk jadi banyak suku, banyak etnis, banyak kelompok, banyak golongan yang tidak bisa bersatu. Maka pentingnya pendidikan untuk mengubah orang supaya bisa berbaur, supaya orang itu bisa melakukan deliberasi, musyawarah, supaya saling menghormati, supaya saling mencintai ya, sesama manusia ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu adalah Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku ini supaya saling mengenal, di ta'arufu, saling mengenal, saling understanding. Nah, jadi mengenal lingkungan penting, mengenal sama manusia penting, dan punya keterampilan untuk mengkomunikasikan, untuk menuju perubahan yang lebih baik. Saya kira itu bahasan kami tentang kurikulum Merdeka, mungkin untuk bahasan untuk sementara, nanti akan kami sambung lagi. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.